Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my channel. Hari ini kita akan belajar bersama lagi anak-anak. Sebelum belajar jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Siap-siap ya. Pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, sekarang kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian sebaliknya, barang-barang buatan luar negeri bisa kita peroleh dengan mudah di negara kita. Ternyata globalisasi ini memang sudah ada di sekitar kita. Dengan dukungan beberapa teknologi seperti smartphone, internet, televisi, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Bukankah begitu anak-anak ibu? Ya, informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya. Begitu juga dengan kemajuan di bidang transportasi, membuat jarak ribuan kilometer pun dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam dan beberapa hari saja. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa itu globalisasi? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, kata globalisasi berasal dari globalization. Global artinya mendunia, zation artinya proses. Jadi, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar peta berikut ini. Amati berbagai macam produk yang ada di peta tersebut. Ada batik dari Indonesia, ada karpet dari Turki, kemudian ada boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Anak-anak, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita pelajari. Anak-anak, mari kita baca teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian di daerah ditampilkan.
seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, setelah membaca tentang artikel berita yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia, anak-anak ibu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak, selain mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang politik dan sosial budaya. Berikut adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik. Yang pertama, ASEAN Defense Ministers Meeting atau Menteri Pertahanan ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan yang kelima, perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Yang pertama, SEA Games. Yang kedua, pertukaran pelajar. Yang ketiga, penanggulangan dampak bencana alam. Yang keempat, perlindungan terhadap difabel. Yang kelima, penanganan narkoba. Anak-anak, tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Nah, sekarang mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Nah, sebelum membaca teks eksplanasi ilmiah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut. Perhatikan gambarnya dan angka-angka yang ada pada gambar berikut, karena angka tersebut akan berhubungan dengan teks yang akan ibu bacakan. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator.
Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, sekarang anak-anak diminta untuk membaca kembali teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, anak-anak sudah tahu kan bahwa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, sekarang anak-anak ibu harus tahu bagian-bagian PLTA. Yang pertama, bendungan yang gunanya untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Yang kedua, turbin. Nah, biasanya turbin ini dalam bentuk kincir ya anak-anak, yang gunanya untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau energi gerak. Yang ketiga, generator. Guna generator yaitu untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, coba amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Jadi proses kerjanya yaitu diawali dari aliran sungai dengan kemiringan tertentu. Kalau pada gambar kemiringannya 25 derajat ya anak-anak. Jadi aliran sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air merubah aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, otomatis generator ikut bergerak. Nah, generator mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik, yang kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang sudah Bu Ulfa sampaikan. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan soal yang sudah Bu Ulfa sediakan di buku latihan tema ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.